Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Maria Sylvia Desi, dan saya Jessica Susanti, saya Andi Ade Haryanti, saya Uli Farika Maula, dan rekan saya lagi satunya Ayu Sarina. Materi yang akan kami paparkan yaitu tentang Google Docs. Google Docs. Google Docs adalah aplikasi manajemen dokumen berbasis web untuk membuat dan mengedit dokumen pribadi dan publik, pengolah kata, dan spreadsheet. Dokumen-dokumen ini dapat disimpan online di Google Cloud atau di komputer pengguna. Akses ke file-file ini tersedia dari komputer mana saja dengan koneksi internet dan browser web berfitur lengkap. Dokumen dapat dilihat oleh grup dan anggota Google lainnya dengan izin pemilik dokumen. Fungsi dan manfaat Google Dokumen terdiri dari beberapa. Yang pertama, membuat dokumen di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, dukungan penyimpanan cloud yang besar. Yang ketiga, dapat digunakan untuk konversi file PDF. Yang keempat, support format Microsoft Office. Fitur utama Google Dokumen terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, integrasi dengan Google Drive secara otomatis. Yang kedua, bagikan dokumen untuk berkolaborasi. Yang ketiga, histori untuk setiap perubahan. Yang keempat, dukungan add-on untuk Google Dokumen. Yang terakhir, ejaan dan tata bahasa. Terdapat 4 kelebihan Google Dokumen. Yang pertama, tanpa perlu diinstal. Yang kedua, support pada banyak browser. Yang ketiga, tersedia versi mobile. Dan yang keempat, akses dokumen dengan tim atau teman. Kekurangan Google Dokumen: fitur masih terbatas dan belum tersedia versi desktop. Cara menggunakan Google Dokumen. Cara membuat Google Dokumen. Cara menyimpan Google Dokumen. Cara download file Google Dokumen. Cara mengirim file Google Dokumen. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana menggunakan Google Dokumen. Pertama, kita membuka Google Dokumen. Nah, di sini di Google Dokumen terdapat beberapa template, yaitu ada yang kosong, resume, surat, proposal proyek, dan brosur. Di sini kami akan menggunakan yang kosong. Di dalam Google Dokumen itu terdapat kayak ini ya, kayak jendela-jendela. Yang pertama ada file yang terdiri dari bagikan, baru ini bisa lewat dari dokumen, spreadsheet, presentasi, formulir, dan gambar. Lalu ada buat salinan, download, sediakan saat offline, ganti nama, publikasi di web, bahasa, dan penataan halaman. Lalu ada edit, yaitu bisa dilihat ya, ada urungkan, ulangi, tempel tanpa format. Lalu ada tampilan, yaitu tata letak cetak, mode, tampilan garis, tampilan struktur dokumen, tampilan bilah alat persamaan, dan tampilan batas bagian. Lalu ada sisipkan, yaitu gambar, tabel. Di sini gambarnya bisa kita buka dari upload dari komputer, telusuri internet, drive, foto dengan URL atau kamera. Lalu ada garis horizontal, tanggal, elemen penyusunan, karakter khusus, persamaan, watermark, batasan halaman, dan link. Lalu ada format, itu ada teksnya kayak gini, ada yang untuk tebalkan, miringkan, garis bawahi, coret. Lalu ada gaya, perataan, jarak antar baris, kolom, butir penomoran, header atau footer, nomor halaman, dan orientasi halaman. Lalu ada alat, ada add-on, ada bantuan juga. Lalu di sini ada jendela untuk kayak kalau kita mau ngeprint gitu ya. Terus di sini ada ukuran kertas yang mau kita pakai gitu. Kalau misalnya kita mau zoom,
Terus ada model penulisan, ada Arial. Sebenarnya ini hampir sama kayak Microsoft Word ya di sininya. Terus di sini ada ukuran font tulisan. Ini ada bold, miring, garis bawah. Terus ini ada warna teks, warna sorotan. Terus ada sisipkan link. Terus ini kayak menyamaratakan teks. Terus ini ada penomoran. Lalu disisipkan ini gambar. Kita bisa telusuri dari internet misalnya, contohnya. Nah, kalau kita telusuri dari internet, dia akan muncul Google-nya. Kita coba komputer. Lalu kita tinggal pindahkan ke kertasnya. Nah, ini sudah bisa begini ya. Lalu kalau fitur ini itu beda dengan Microsoft Word. Karena apa? Di sini kita bisa langsung bagikan. Di Google Dokumen ini terdapat fitur yaitu bagikan file, simpan. Di sini kita bisa ganti siapa saja yang bisa melihat. Ada yang bisa dibatasi atau siapa saja yang memiliki link. Kalau siapa saja yang memiliki link ini, misalnya kita kirim orang ini punya link terus dikirimkan. Kalau dia punya, dia bisa buka file kita. Kita pilih yang bisa mengakses pengakses lihat siapa saja yang bisa mengakses file kita itu bisa kita atur ya. Ada yang untuk lihat saja, pemberi komentar atau editor. Kita pilih yang lihat saja. Setelah itu kita salin link, lalu selesai. Nah, link ini bisa kita tempel misalnya kirim ke WA di Google Chrome.